Ya, baik. Nama saya Peri Ahoren sebagai anggota DPR Kabupaten Manokwari Selatan dan juga selaku Ketua Fraksi Nasdem. Saya ingin menceritakan sedikit menyangkut hasil tes tahun 2018 punya yang diikuti di tahun 2019 kemarin. Hasil kemarin memang banyak persoalan yang daerah mereka hadapi. Salah satu yang sudah diputuskan bersama lewat Undang Otonomi Khusus bahwa 80 dan 20. 80 untuk OAP dan 20 untuk non-OAP. Jadi kemarin Gubernur Provinsi Papua Barat instruksikan kepada semua bupati kabupaten kota itu tanggal 30 Juli kemarin harus diumumkan, dan terjadi banyak masalah dan banyak pencakar atau yang ikut tes kemarin. Mereka buat kasus untuk bakar kantor, bakar kediamannya wakil bupati Pegunungan Arfak, sehingga ada langkah-langkah yang pemerintah mereka ambil. Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat panggil semua kabupaten kota, dalam hal ini bupati dan juga wali kota, dan juga ketua DPR Provinsi Papua Barat dan juga ketua MRP, dan juga kami selaku anggota DPR Kabupaten Manokwari Selatan yang kami ikut juga, dan juga ada tim pencari kerja yang sempat ikut tes. Kami bersyukur seketika langkah-langkah itu pemerintah mereka ambil, dan sampai di sini puji Tuhan, dan Menteri telah menyediakan waktu yang terbaik untuk hari ini, hari Jumat tanggal 9 bulan ke-8 tahun 2020. Kami bersyukur, dan tadi hasilnya Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa ada beberapa kabupaten yang sudah diumumkan dan terjadilah masalah, dan banyak yang kabupaten diumumkan. Dalam hal satu kabupaten yaitu Manokwari yang sudah diumumkan hasilnya tuh tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam SK bahwa 80-20. Ternyata 80 untuk orang pendatang dan 20 untuk orang asli Papua. Itu yang jadi persoalan. Tadi sudah diusulkan ke Menteri, dan puji Tuhan ketika ada beberapa bapak-bapak pejabat mereka tekan, dan tadi kami bersyukur bahwa ada langkah-langkah yang Menteri tekan dan sudah memberikan hak sepenuhnya ke daerah. Dan dalam ini juga untuk Kabupaten Manokwari Selatan kami bersyukur, dan tadi Manokwari Selatan belum diumumkan, dan tadi Pak Bupati sampaikan bahwa Mansa tidak ada masalah. Jadi harapan saya selaku anggota DPR Kabupaten Manokwari Selatan, yang pertama, apa yang sudah dari Menteri sudah memberikan kewenangan ke daerah, saya mau tantang kepada pemerintah daerah supaya memiliki hikmat Tuhan untuk mengatur hasil yang ada. Seketika hasil yang ada harus menterutamakan orang asli Papua sesuai dengan Undang-Undang Otsus. Karena Undang-Undang Otsus ini mereka pakai untuk supaya kita tidak perlu orang Papua minta merdeka. Jadi kita orang Papua itu harus kerja sesuai dengan Undang-Undang Otsus yang ada, supaya kita mau jadi Tuhan di negeri kita sendiri. Oleh sebab itu, saya tekan lagi buat pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati dan BKD Kabupaten Manokwari Selatan, apabila hasilnya sudah baik dan sudah diatur, tidak boleh membagikan kuota yang ada itu untuk hanya satu marga itu dia dapat semua. Tapi beberapa marga yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan itu yang ada di 6 distrik harus mendapat semua merata, supaya kita menjaga keamanan, kesejahteraan kita yang ada di Manokwari Selatan. Jangan sampai
Kita lihat hanya marga, contoh marga Aiba. Marga Aiba terus ada berapa yang tembus, terus marga-marga lain tidak. Ini menimbulkan kecemburuan sosial. Oleh sebab itu, saya selaku anggota DPR Kabupaten Manokwari Selatan yang diutus oleh rakyat, saya tegas bahwa besok harus membagikan kuota yang ada tuh, membagikan harus merata supaya biarlah masyarakat mereka bisa hidup rukun, hidup boleh memiliki kekompakan, hidup bersama supaya bisa membantu atau mendukung pemerintah yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Oleh sebab itu, saya mau kasih contoh dari saya untuk orang-orang pendatang. Saya juga kawin orang pendatang, yaitu perempuan Kupang. Iya. Jadi saya sudah kawin dia. Saya tidak mau pakai eh, dikatakan bahwa saya harus menghargai ipar-ipar saya. Tidak. Ya, belum tentu saya kawin istri saya ini, adik-adik saya mungkin mereka bisa kerja di Kupang, tidak. Jadi dengan catatan bahwa itu ipar saya, keluarga daripada istri saya, tidak bisa dia berhak mengambil bagian bagian daripada kesulungan anak-anak Papua yang ada di Mansa. Jadi mari pemerintah lihat ini supaya jangan menimbulkan keributan di kabupaten yang kita cintai, yaitu Manokwari Selatan. Oleh sebab itu, saya kasih contoh dari saya sendiri supaya semua yang merasa bahwa sudah kawin silang, dia tetap tunduk kepada undang-undang otonomi khusus yang sudah ada. Bahwa kita akan memberikan hak untuk orang Papua sendiri mau jadi tuan di negerinya sendiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.